Halo teman-teman sekalian, kembali kita akan menganalisa tentang bisnis kita ya, bab ini. Mari kita lihat satu persatu. Kondisi pasar. Sebelum kita menganalisa, kita perlu melihat juga kondisi industri di mana usaha kita berada. Industri itu adalah perusahaan-perusahaan yang sejenis, yang melayani kebutuhan yang sama. Contohnya, misalnya, saya menjual fashion. Nah, tentu saja saya juga perlu melihat kiri kanan, melihat kondisi-kondisi yang ada dari model-model fashion yang dikenakan, kemudian juga yang laku di pasar, kompetitor, dan lain sebagainya. Kalau itu berupa industri yang berat ya, seperti mobil, motor, kereta api, nah itu akan lebih luas lagi cara kita melihatnya. Nah, sebelum kita menganalisa, memang kita perlu melihat kondisi pasar. Ya, kondisi pasar di mana produk kita berada. Ada beberapa alat analisa yang bisa dipakai. Yang pertama yaitu adalah melihat dari Porter's 5 Competitive Force. Ya, ini adalah merupakan analisa menggunakan Porter. Ya. Menurut Porter ada 5 hal yang menekan sebuah industri. Ya, 5 hal tersebut adalah yang kelima-limanya itu merupakan sebuah ancaman. Yang pertama adalah threat of new entrants, ancaman pendatang baru. Ya, bahwa selalu ada produk baru yang mirip dengan produk kita yang masuk. Ya, produk baru itu bisa jadi bahwa harganya lebih murah, kualitasnya lebih baik, tentu saja itu merupakan ancaman buat produk yang sejenis, yang sudah ada di pasar. Yang kedua adalah ancaman dari barang pengganti. Ketika produk kita tidak ada di pasar atau stoknya kosong, orang akan segera mengambil produk yang sejenis. Ya. Nah, di sini akan terlihat berapa loyaltinya konsumen kita. Seberapa mereka itu setia pada branding kita. Contohnya saya mau beli Pepsodent. Pepsodent nggak ada, ya. Padahal sudah malam hari nih, semua toko-toko sudah tutup, hanya ada warung satu di dekat rumah saya. Ya sudah, saya terpaksa beli merek yang lain, misalnya Ciptaden, karena tidak ada merek Pepsodent di warung tersebut. Nah, itu contoh ya, bahwa dalam keadaan terpaksa orang bisa menjadi tidak loyal pada satu branding. Yang berikutnya adalah kekuatan dari pembeli. Kita sudah tahu bahwa pembeli itu memiliki daya tawar, ya, memiliki kekuatan untuk menawar produk kita. Apalagi kalau produk kita adalah produk kebanyakan, di mana saingannya banyak, ya, harganya juga sangat bervariasi, ya. Bargaining power of buyers ini bisa menjadi sebuah ancaman bagi produk kita. Yang keempat adalah bargaining power of supplier. Pemasok sendiri bisa menjadi sebuah ancaman bagi sebuah industri. Ketika pemasok itu tidak mau memberikan bahan baku, menaikkan harga dengan seenaknya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya nih? Nah, caranya tentu saja kita harus mempunyai supplier cadangan. Ya, jadi supplier itu ada supplier 1, supplier 2 pada bahan dasar yang sama. Dalam arti kata, ketika supplier 1 tidak bisa memberikan apa yang kita minta, kita bisa beralih kepada supplier kedua. Ya, kalau perlu kita membuat satu perjanjian dengan supplier tersebut untuk menyetorkan bahan mentah ya setiap bulan sebesar sekian dengan range harga sekian, gitu ya. Jadi kita sudah memiliki supplier yang tetap, gitu ya, dengan sebuah agreement. Yang berikutnya, yang kelima adalah current rivalry, ya, persaingan. Produk-produk yang sejenis saat ini itu sangat mudah kita lihat secara online. Apalagi kalau kita melihat di marketplace ya, produk yang sama, harganya sangat bervariasi. Ya, nah kita tidak tahu barang mana yang asli, barang mana yang KW-KW-an gitu ya. Nah tentu saja hal ini akan menjadi sebuah ancaman bagi sebuah industri. Ya, bagaimana kita meyakinkan kepada konsumen bahwa produk kita itu punya value yang lebih, bahwa produk kita itu lebih berharga, gitu ya, sehingga layak dibeli. Nah itu tugas dari sebuah marketing. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan, ya. Tadi 5 force model dari Porter itu adalah sebagai berikut. Ya. Ancaman, threat of new entrants, bargaining power of buyers, threat of substitute, bargaining power of supplier, dan threat of rivalry. Ya, 5 ini dianggap sebagai
hal yang patut kita perhatikan karena ini menjadi sebuah ancaman dan bisa membuat sebuah bisnis itu tidak berjalan dengan baik, ya, bahkan bisa tutup, ya, ketika ancaman ini tidak kita perhatikan. Nah, yang kedua adalah analisa perbandingan kompetitor, di mana kita perlu membandingkan antara yang kita tawarkan kepada konsumen dengan apa yang kompetitor tawarkan. Tentu saja kompetitor itu tidak hanya satu ya, ada grup 1, ada grup 2. Nah, kita perlu melihat value proposition yang kita tawarkan, kelebihan yang kita tawarkan itu cukup menarik nggak buat konsumen untuk dia mengambil keputusan membeli produk kita. Ataukah punya kompetitor lebih bagus? Nah, kita perlu mengisi ya grafik ini supaya kita bisa melihat ya, apakah nilai lebih additional value yang kita tawarkan. Misalnya, kalau kompetitor kita hanya memberi garansi 1 bulan, kita memberi garansi 3 bulan. Nah, itu sudah additional value, gitu ya. Lalu technical dan other details. Nah, apakah misalnya kita itu punya perusahaan atau punya sebuah toko komputer, secara teknikal kita mau menginstalkan, ya, mau menginstalkan komputer tersebut sampai ke Office dengan gratis, ya, dengan Microsoft Word-nya, ya, dengan semua peralatan atau dengan software-software yang Office itu secara gratis. Nah, dan diantarkan lagi. Nah, itu tentu saja kelebihan juga buat produk kita, gitu ya. Nah, terus kita perbandingkan juga dengan harga customer cost. Berapa banyak yang konsumen itu mau beli, ya. Berapa besar yang konsumen itu mau korbankan uangnya untuk membeli produk kita. Ya, harganya segini. Kalau kompetitor kita harganya Y, kita X. Nah, kita perbandingkan kira-kira seperti apa, ya. Pros dan cons yaitu positif dan negatifnya, yaitu merupakan suatu ringkasan, ya, ringkasan dari kita kenapa produk kita itu misalnya tidak disukai konsumen, ya. Kalau kompetitor itu kenapa disukai? Terus apa nilai-nilai positif dari produk kita? Kelebihan benefitnya apa? Ya, kemudian hal-hal kekurangannya seperti apa? Kita bandingkan lagi dengan kompetitor. Nah, dari analisa perbandingan itu nanti kita bisa menarik kesimpulan. Kira-kira kedudukan produk kita dibanding kompetitor itu seperti apa? Kalau misalnya masalahnya adalah karena masalah harga, kita bisa membuat strategi harga, ya. Nah, oleh karena itu dari hasil analisa perbandingan ini kita bisa membuat suatu strategi, ya, strategi kompetisi di pasar. Kita bisa mengambil cost leadership strategi kalau permasalahannya adalah dalam bidang keuangan, ya, di mana kita memang karena leadership dari cost, tentu saja kita harus menekan harga, ya, serendah mungkin dibandingkan kompetitor, karena itu merupakan strategi fokus utama kita. Yang kedua, differentiation strategi, di mana kita menyediakan produk yang unik, berbeda, ya, sehingga konsumen itu mau bersedia membayar lebih mahal daripada produk yang sejenis dari kompetitor. Yang ketiga adalah fokus strategi. Ya, kita berfokus pada segmen pasar yang kecil. Tidak berarti bahwa segmen pasar yang kecil itu tidak memiliki suatu hal yang baik, karena dari pasar yang kecil itu bisa menjadikan sebuah keuntungan yang besar. Nah, kalau kita fokus pada pasar tersebut, tentu saja semua bentuk advertising secara online dan lain sebagainya kita harus arahkan kepada konsumen dari pasar tersebut, gitu ya. Oke. Nah, strategi yang berikutnya adalah SWOT. Singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Ya. Ketika kita bicara tentang strength dan weakness, berarti kita bicara yang terjadi di dalam perusahaan, ya, di dalam internal. Tapi ketika kita bicara tentang threat, ancaman, dan opportunities, berarti kita bicara hal yang eksternal, ya, itu di luar kekuatan kita. Ya, sebagai contoh, strength, kekuatan, perusahaan itu memiliki lahan yang luas, ya, di dalam pendirian pabriknya, itu sudah sebuah strength. Ya, kelemahannya ternyata SDM-nya dianggapnya kurang mampu. Nah, itu dianggap sebagai weakness. Peluangnya apa? Peluangnya ternyata
di sana ada investor yang mau memberikan dana. Nah, itu suatu peluang. Ya, disebutnya opportunities gitu ya. Kalau ancamannya karena produknya sendiri masih banyak atau masih ada produk-produk sejenis ya yang harganya juga cukup equal ya, cukup sama. Nah, ini berarti ada juga pesaing gitu ya. Ada ancaman dari pesaing, ada threat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita mau membuat SWOT analisis, kita perlu pilah menjadi dua dulu. Yang pertama adalah faktor eksternal. Coba lihat dari faktor eksternal itu adalah peluang dan opportunities. Ya, faktor internalnya adalah strength dan weakness. Ya, jadi kita perlu melihat dua hal tersebut dulu ya. Nah, ini adalah matrik. Ketika kita nanti ada suatu cerita gitu ya tentang perusahaan, kita akan memasukkan faktor-faktor kekuatannya itu di kotak ini. Ya. Sedangkan faktor kelemahannya, weakness, kita tentukan ada masuk di sini. Ya. Lalu opportunities juga, lalu threat. Nah, yang di tengah ini disebut strategi SO, yaitu strategi di mana kita menggunakan kekuatannya untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada. Nah, nanti kita bikin kotak ini gitu ya. Nah, Bu, 5-10 faktor itu dari mana? Ya tentu saja dari riwayat perusahaan tersebut. Ya, kalau perusahaan tersebut punya atau ada investor yang tadi saya katakan mau menginvestasikan dananya, berarti opportunity satu faktor. Ya. Opportunities berikutnya lagi, pemerintah memberikan kelunakan dalam pajak untuk perusahaan kita. Wah, itu opportunities juga, dua gitu ya. Nah, jadi beberapa faktor itu kita tuliskan. Setelah kita tuliskan, baru kita menuliskan strategi yang ada di tengah ini. Ya, strategi ada di gambar di tengah ini. Misalnya ada strength, ada threat. Nah, jadi kita harus menciptakan satu strategi yang kira-kira dengan kekuatan itu bisa mengalahkan ancamannya. Gitu, ya. Kalau weakness sama threat ya berarti bagaimana ini ya menciptakan strategi yang supaya kita weakness-nya itu diminimalis ya, diperkecil ya, dan kita bisa menghindarkan threat ya. Tapi ini kotak yang cukup berat ketika kita harus membuat satu strategi weakness dan threat ya. Karena ini posisi perusahaan berarti sangat lemah dan banyak ancaman ya. Oke. Nah, ini strategi-strategi yang sedang dibuat yang saya katakan tadi. Ya, SO berarti bagaimana memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang. ST berarti menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Itu kan threat ya. WO berarti weakness sama opportunity. Berdasarkan pemanfaatan peluang, meminimalkan kelemahan yang ada. WT berarti kegiatan bersifat defensif. Sudah weakness ada threat. Jadi memang itu strategi yang saya katakan tadi sulit ya. Jadi hanya bertahan. Bagaimana kelemahan itu diminimalkan tapi juga defensif ya, bertahan terus ya dari ancaman tersebut. Kalau dia survive ya perusahaan itu jalan, tapi kalau tidak ya berarti harus tutup ya atau memang dalam keadaan bangkrut gitu ya. Ini perusahaan kalau W dan T ini dalam kondisi seperti ini kondisi yang cukup berat. Ya. Nah, kita akan bisa menggambarkan posisi perusahaan seperti ini. Kita menggunakan grafik koordinat ya. Ketika kita membuat koordinat sumbu X dan sumbu Y, sumbu X di kanan itu strength. Sumbu X di sebelah kiri itu weakness. Di bagian atas itu opportunity, di bagian bawah itu threat atau ancaman. Nah, ketika kita tadi sudah menganalisa perusahaan, ya, ini cara melihat posisi perusahaan secara sederhana. Contohnya, kekuatannya ada 4, weakness-nya ada 6. Ya, jadi kita melihat bahwa weakness itu di kiri, kekuatan ada di kanan. Nah, jadi 4 dikurang 6, berarti min 2 kan? Posisinya ada di dalam weakness. Ya, ini 2, di weakness 1, 2. Ya. Nah, berikutnya opportunity sama threat. Kesempatannya ada 5, tapi threat-nya ada 2. Berarti kita kurangkan antara opportunity dengan threat. Hasilnya 3. Opportunity pada sumbu Y berada di atas. Ya, jadi 1, 2, 3.
Sehingga akhirnya kita akan memperoleh garis ini, ya. Nah, garis ini berarti posisi perusahaan berada dalam rekonsiliasi, reconciliation. Artinya apa? Walaupun perusahaan ini ada kelemahannya, tapi masih memiliki opportunity, masih memiliki kesempatan untuk dia bisa bangkit kembali. Nah, ini posisi perusahaan yang ada di analisa tadi. Nah, kalau perusahaan kita berbeda, tentu saja posisinya bisa berbeda-beda di antara 4 kuadran ini. Ya, bisa dalam posisi agresif, itu paling bagus. Ya, karena perusahaannya berarti kuatnya banyak, opportunity-nya juga banyak. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan itu dalam bentuk weakness-nya itu banyak, threat-nya banyak. Nah, ini yang saya katakan tadi. Posisinya berarti pada kuadran ke-4 di bawah, ya. Ya, 1, 2, 3 pada kuadran ketiga, artinya likuidasi. Ya, posisi ini posisi yang membahayakan. Kalau weakness-nya masih terus tidak bisa mengalahkan ancaman, pasti perusahaan itu akan hancur, ya, gulung tikar. Nah, ini kan posisi di likuidasi. Ya. Jadi tujuannya dengan melihat kondisi perusahaan tersebut, kita bisa mengantisipasi. Kalau perusahaan itu memang dalam keadaan yang lemah dan threat, kita perlu mengantisipasi agar dia tidak likuidasi. Gimana caranya? Gitu. Ya, jadi ini melihat kondisi perusahaan kita seperti apa, ya, gambar dari SWOT tersebut. Nah, oke, ya ini ada simulasi tentang analisa Porter dan SWOT, nanti akan diberikan pada tugas, ya. Ini pustaka yang saya pakai dari Twining Thomas dan Hirsig Robert, ya, tentang teknologi entrepreneurship, taking innovation to the marketplace, second edition. Oke, sampai di sini dulu pelajaran tentang analisa bisnis. Kita bertemu lagi ya untuk nanti pelajaran berikutnya. Terima kasih.